Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngasih sedikit trik untuk nerbangin si drone Poltar GT1 Pro ya. Karena ini untuk Poltar GT1 Pro ini agak sedikit berbeda dibanding drone lain, terutama saya yang biasa kemarin-kemarinnya mainan MJX. Nah, di drone Poltar itu dia terbangnya ketika RTH ataupun lost sinyal, misalkan wifi-nya terputus dengan HP ataupun koneksi remote-nya terputus, itu RTH dia tidak melambung ke atas dulu, tetapi dia itu sesuai dengan pada saat itu loss sinyalnya, ketinggiannya ada di ketinggian berapa. Jadi tidak menyesuaikan dulu ketinggiannya. Berbeda dengan MJX, kalau untuk MJX yang saya rasakan kemarin-kemarin masih main di B20, MJX B20 itu kita bisa setting RTH-nya di ketinggian berapa. Misalkan kita setting RTH untuk B20 itu di 30 meter. Jadi misalkan kita terbang dalam keadaan tinggi sekitar misalkan 100 meter. Nah, itu andai kata loss sinyal ataupun koneksi dengan remote-nya itu terputus, dia akan RTH dengan ketinggian 30 meter. Jadi dari 100 meter dia akan turun menyesuaikan dengan pengaturan terakhirnya dia, yaitu 30 meter. Maka dia akan turun ke 30 meter. Sebaliknya, walaupun dia posisinya terbang di bawah 30 meter, kemudian terputus, dia akan berusaha naik ke 30 meter, kemudian baru dia RTH. Nah, berbeda dengan Poltar GT1 Pro ini. Saya buat ini karena biar sekalian ya, berbagi pengalaman, biar tidak crash drone-nya, tidak mengalami crash dan lain-lain. Semoga bisa bermanfaat nantinya. Sambil nunggu, saya masih proses edit yang kemarin di hari Minggu yang saya upload Weng pakai Poltar GT1 Pro di Tasikmalaya. Nah, itu saya masih proses edit. Sebelum upload yang itu, saya kasih trik-trik ini dulu, berbagi pengalaman saja. Saya juga masih baru di drone-drone seperti ini ya, karena dulunya bermain drone kecil hanya untuk latihan mainan, dari mulai drone-drone KFX, terus Sima, paling itu sih. Yang paling lama sih di MJX. Echin E58 ya, itu saya dua kali hilang. Echin E58 dua kali hilang. Jadi karena Echin E58 pada saat itu belum ada GPS-nya, saya paksakan untuk terbang. Saya penasaran terbang tinggi, kemudian sampai terbawa angin, jatuh dan nggak ketemu. Itu dua kali. Beli kedua pun, kalau beli kedua itu sampai nggak kelihatan karena memaksakan si drone tersebut. Saya penasaran dengan kemampuannya gitu. Kemudian baru pindah ke yang GPS dari mulai Sima, MJX, B berapa ya? Yang dulu yang masih kameranya nempel di ini, di body drone-nya itu. Kemudian naik ke B5W. Nah, ini dia B5W. Saya pakai B5W sebelumnya. Ini sudah bagus sebenarnya, dia ada anti jelonya juga, cuman dia belum ada ace ataupun gimbal. Tapi ini untuk sinyalnya kuat banget. Yang saya rasakan ini sinyal kuat banget sampai di 900 meter lah, 900 800-an. Ini bisa. Kemudian itu juga sama MJX B5W juga sama, dia akan RTH di ketinggian yang sudah kita setting gitu. Nah, kemudian ini dia MJF B20. Ini juga sama, di B20 ini terbangnya andai kata dia lost sinyal, dia akan RTH sesuai dengan ketinggiannya ya. Jadi misalkan kita setting ketinggiannya di 30 atau 35 atau 40. Saya biasanya setting di 30 kalau untuk ini karena lebih aman, menghindari si pohon ataupun bangunan, karena di kebetulan di daerah saya itu nggak ada bangunan yang tinggi melebihi tinggi dari pohon. Jadi nggak kayak di perkotaan. Kalau perkotaan kan banyak gedung-gedung tinggi. Mungkin RTH di ketinggian 30 mungkin masih kurang, bisa di 40 atau berapa. Nah, sedangkan untuk Poltar GT1 Pro ini dia terbang, misalkan kita terbangkan di ketinggian 50 meter. Kemudian kita RTH atau lost sinyal, koneksi dengan remote-nya putus, dia akan pulang dengan ketinggian pada saat itu. Misalkan ketinggiannya 50, maka dia akan pulang dengan ketinggian 50 meter. Kemudian dia akan menyesuaikan, dia akan turun ketika sudah mencapai titik RTH-nya, home point-nya gitu. Ketika dia sudah nyampe home point, baru dia akan turun. Walaupun kita matikan remote-nya, sebenarnya aman. Andai kata ketinggiannya di atas dari si bangunan ataupun pohon. Kemudian sama satu hal lagi adalah
tempat pada saat kita take off itu baiknya itu tidak terhalang oleh misalkan bangunan atau kabel, itu sangat berisiko. Jadi kalau andai kata lost sinyal ataupun kita RTH terus kita diamkan sampai dia landing otomatis, itu berisiko akan geser sedikit. Karena yang namanya GPS dari Poltar ini nggak 100% akurat. Misalkan kayak DJI yang saya lihat-lihat di YouTube ataupun sharing dengan teman itu benar-benar sampai akurat. Misalkan titiknya di sini, dia akan pulang di sini juga. Nah, untuk si Poltar itu mungkin akan geser 1 atau 2 meter, itu bisa saja terjadi. Jadi andai kata kita terbangkan di posisi yang kanan kirinya rumah, kayak saya yang pas di tes terbang ataupun tes jarak, itu kan kanan kiri rumah, kemudian di atas juga ada kabel, itu sangat beresiko andai kata kita turunkan si drone RTH itu tanpa menggeser tuas antara kanan atau ke kiri. Itu trik dari saya pertama itu ya. Kemudian trik berikutnya adalah pastikan selalu cek posisi baterai, kondisi baterai, pastikan posisi aman. Kemudian andai kata baterai kita sudah mulai sedikit, sudah mulai limit lah, mungkin 2 bar atau 3 bar, itu cari aman, jangan terbang terlalu rendah ataupun jangan terbang terlalu tinggi. Kenapa? Karena untuk drone Poltar itu yang seperti saya bilang tadi, dia akan pulang sesuai dengan ketinggian. Andai kita terlalu tinggi, terbangkan si drone tersebut terlalu tinggi, dikhawatirkan ketika pulang, resiko pulang, mungkin dia akan cepat posisi sampai di home point, tapi proses turunnya dia juga membutuhkan waktu. Karena drone Poltar itu turunnya pelan banget, perlahan, jadi dia nggak cepat, dia stabil banget dan pelan. Yang dikhawatirkan adalah belum sampai di titik home point bawah, belum landing, baterai habis di tengah. Jadi misalkan ketinggian 100 kemudian nyampe di 30 meter atau 40 meter, baterainya benar-benar habis banget, itu akan jatuh. Jadi usahakan ketika baterainya sudah sedikit, siap-siap kita posisi terbangnya, cari ketinggian aman, dan kita juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Intinya itu, jangan terlalu jauh juga, jangan memaksakan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, pastikan HP-nya tidak connect otomatis dengan jaringan terbaik. Jadi misalkan seperti ini, kita terbangkan si drone Poltar ya. Di sini saya bahas drone Poltar. Kita terbangkan drone Poltar, sebelum terbang kita terkoneksi dengan WiFi rumah misalnya. Nah, andai kata kita terkoneksi dengan WiFi rumah, kemudian kita terbangkan drone Poltar pas sinkron dan kita koneksikan ke si drone Poltar ini, pada saat menerbangkan pertama masih aman, tapi ketika jarak WiFi-nya sudah jauh dan bar sinyalnya semakin sedikit, maka HP akan otomatis terkoneksi dengan WiFi rumah. Tuh, akan terkoneksi otomatis dengan WiFi rumah. Maka beresiko si drone tersebut akan RTH otomatis. Pastikan ketinggiannya. Lagi-lagi poin pertama, poin kedua, pastikan ketinggiannya. Ingat, pastikan ketinggiannya. Jadi cari aman lah. Triknya adalah di poin ketiga ini, sebelum terbang masih mending lupakan jaringan dulu. Jadi lupakan jaringan WiFi di rumah dulu untuk cari aman, kecuali kita terbangkan di tempat yang tidak ada WiFi atau belum pernah kita terkoneksi dengan WiFi di sana, itu aman. Jadi akan bisa terkoneksi otomatis lagi ke Poltar GT1 Pro-nya. Dan trik yang keempat, jangan klik galeri pada saat terbang. Biasanya galeri itu ada di pojok sebelah kanan bawah, di samping tombol record. Kalau kalian klik galeri di aplikasi FSGPS Pro, drone Poltar tersebut, dia aplikasi tersebut akan close. Jadi ketika kita kembalikan lagi ke posisi semula, dia akan minta kalibrasi kompas ulang, padahal posisi drone-nya sedang terbang. Jadi ada 4 poin dari saya sebelum proses editing selesai. Tadi trik pengalaman saya pribadi, pastikan untuk menerbangkan drone Poltar dengan hati-hati dan tidak menyalahi aturan regulasi ketinggian yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu regulasinya adalah 120 meter ke atas yang saya tahu. Barangkali salah, bantu
teman-teman semua, terutama yang suka main drone, kasih aja di kolom komentar yang betulnya seperti apa. Kita sharing bareng karena saya juga sama masih pemula juga. Oke, itu aja, semoga video ini tips dan trik dari saya bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama yang bermain di drone Poltar Jutawan Pro JT1 Pro. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa nantikan video yang di Tasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.